Uang bisa menghadirkan kesejahteraan. Uang juga dapat menghadirkan kesengsaraan. Tergantung dari cara bagaimana kita menyikapinya. Dijelaskan dalam buku The Psychology of Money, orang ingin menjadi lebih kaya agar menjadi lebih bahagia. Kebahagiaan adalah subjek yang rumit, karena sesungguhnya setiap orang itu tidaklah sama. Namun, jika ada kesamaan umum di dalam kebahagiaan, maka itu adalah karena setiap orang ingin memegang kendali penuh atas hidupnya sendiri. Hai guys, selamat datang di Classroom Inspirasi. Bersama saya Sam Dharmasadu. Kali ini kita akan bahas singkat tentang buku yang akan saya rekomendasikan untuk kamu baca. Buku yang sangat bagus yang berjudul The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Saya akan berikan gambaran singkat tentang buku ini yang sangat cocok untuk kamu baca. Ya, karena hal terakhir yang akan menyelamatkanmu adalah pengetahuan yang kamu miliki. Sebelumnya, please subscribe channel ini agar bisa semakin berkembang dan semakin bermanfaat untuk Indonesia. The Psychology of Money memuat 19 cerita pendek yang membahas dan mengupas berbagai hal terkait uang dalam aspek-aspek kehidupan. Dijabarkan di dalamnya, dalam mengatur uang itu sesungguhnya adalah lebih dari sekedar memikirkan soal kekayaan. Meski kadang perkara uang bisa membuat kita stres dan tertekan, tapi dengan mencoba untuk memahami kebutuhan dan perkembangan dunia dari waktu ke waktu, di sini kita ditepok untuk lebih bijak dalam memaknai uang. Tiap cerita dalam buku ini menghadirkan sudut pandang unik dan menarik terkait uang. Wawasan kita akan diperluas dengan memahami kompleksitas dunia yang kita tinggali, sekaligus membuat kita lebih mudah menerima realitas betapa dinamisnya kehidupan yang kita jalani ini. Kita pun akan disuguhi dengan berbagai data, kasus-kasus penting di dunia, pertumbuhan dan perubahan ekonomi dari waktu ke waktu, hingga perspektif soal kebahagiaan. The Psychology of Money cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin lebih bijak dan terarah dalam mengatur keuangan, hingga bagi yang ingin menemukan makna-makna baru untuk menjalani hidup yang lebih sejahtera. Dengan adanya uang, atau bahasa populernya financial freedom, kebebasan keuangan, kita bisa memiliki kendali penuh atas hidup kita sendiri. Tentu saja, bukan kendali sepenuhnya atas semua aspek dalam hidup, tapi setidaknya kita bisa lebih tenang dalam menghadapi beberapa persoalan bila kita memiliki cukup uang. Dividen atau keuntungan tertinggi yang diberikan uang, seperti yang dijelaskan dalam buku ini, adalah sesungguhnya ketika kita punya kemampuan berbuat apa yang kita inginkan, kapanpun kita mau, dengan siapapun kita kehendaki, selama yang kita bisa. Di sini, tak heran jika banyak orang ingin menjadi kaya, karena merasa dengan kekayaan yang dimiliki akan dapat memegang kendali hidupnya secara penuh. Dalam buku ini, Morgan Housel, sang penulis, mengeksplorasi cara-cara unik pemikiran orang-orang tentang uang dan mengajari Anda cara memahami hal terpenting dalam hidup dengan lebih baik. Buku ini merupakan international bestseller. Memiliki uang yang banyak bagi orang pada umumnya bisa membuat diri sendiri menjadi senang. Namun ternyata, memiliki uang yang banyak tak selamanya menyenangkan, sehingga sebagian orang merasa takut dan bingung. Dengan kata lain, memiliki uang yang banyak bisa memunculkan kesenangan atau kesejahteraan maupun kesengsaraan. Itulah sebabnya mengapa seseorang harus memiliki sikap dan kemampuan mengelola keuangan yang baik dan benar. Di sini juga pada akhirnya, pentingnya kamu mendapatkan uang dengan cara yang benar. Karena kalau kamu memiliki banyak uang dengan kriminal misalnya, akan membuatmu berurusan dengan hukum. Buat apa? Seseorang yang mampu mengelola uang dengan bijak, berarti orang tersebut memiliki kemampuan mengendalikan emosi, sehingga tidak menghabiskan uang secara cepat. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang terlalu terbawa emosinya, maka akan sulit untuk mengatur keuangan yang dimiliki.
Emosi dalam hal ini bisa diartikan sebagai keinginan yang kuat untuk membeli dan memiliki banyak barang yang sesungguhnya gak butuh-butuh amat. Jadi, bijaklah dalam mengelola uang agar uang yang dimiliki bisa membuat kita sejahtera. Bagi kamu yang memiliki masa lalu yang mengalami kesulitan ekonomi seperti saya, sangat terasa wajar jika kamu mempunyai hasrat untuk memuaskan dahagamu tentang barang-barang yang mungkin sudah sejak lama kamu ingin miliki, namun tidak mampu terbeli. Tetapi percayalah, selalu ingat satu kata ini, yaitu keseimbangan. Latih dirimu untuk selalu ingat agar tidak berlebihan, karena kamu akan menyesal setelah semua uangmu habis. Saya pernah mengalaminya. Solusinya, budgetkan beberapa persen kecil dari uangmu untuk menghibur diri. Dan letakkan prinsip, saya lebih bahagia mempunyai tabungan di rekening daripada sekedar balas dendam membeli apa yang di masa lalu saya tidak bisa miliki. Setelah semua hal yang saya jabarkan tadi, bagi saya pribadi, value yang paling berkesan dari buku ini karena sangat relate dengan kondisi saya adalah 1. Tetap rendah hati ketika hal-hal berjalan dengan baik dan juga nggak terlalu pusing atau menyalahkan diri sendiri ketika hal-hal berjalan buruk. Ingat, hidup pastinya tidak akan selalu berjalan sesuai rencanamu. Ketika hal buruk terjadi, ingatlah, ini adalah pintu membuka petualangan baru, sehingga kamu akan bertumbuh. Selalu tekankan perbaikan dari waktu ke waktu. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Yang nomor 2, hidup sederhana itu sangatlah penting. Banyak atau sedikit uang yang kamu miliki adalah relatif. Yang lebih penting adalah, berapapun uang yang ada di rekeningmu, itu tidak boleh mengubah value-mu sebagai manusia yang selalu bersyukur. Sehingga kamu akan senantiasa merasa bahagia. Membaca buku ini, kamu akan menghargai pentingnya perencanaan dan ketenangan dalam mengambil keputusan tentang keuangan. Tidak terburu-buru, apalagi berdasarkan emosi. Ini akan menyelamatkanmu ketika melihat ada pengumuman diskon besar-besaran ataupun tawaran investasi yang terlalu menggiurkan. Jadi, ingatlah selalu, jangan terburu-buru mengambil keputusan keuangan. Buat suasana hatimu tenang terlebih dahulu. Kamu bisa libatkan orang-orang terdekat dan meminta pendapat mereka. Kabar baiknya, menurut buku ini, orang biasa seperti kita juga bisa kaya loh, kalau kita punya karakter tentang keuangan yang baik dan bijak dalam pengelolaannya. Pastinya, akan ada kalanya arus uang yang masuk ke rekeningmu akan lebih seret dibandingkan masa-masa biasanya. Jadi, bijak dalam mengelola uang sangat penting untuk mengimbangi kepintaranmu dalam menghasilkan uang. Ironisnya, untuk menjadi bijak, orang sangat perlu pengetahuan, dan juga pastinya perlu pengalaman kan? Jadi, kita harus selalu mau belajar dari siapapun dan dari manapun. Ada cerita terkenal, seorang pemenang lotre bernama Michael Carroll yang memenangkan 200-an miliar rupiah. Karena karakternya yang suka menghambur-hamburkan uang, hanya dalam waktu kurang dari 8 tahun, Michael Carroll kembali jatuh miskin. Dia kehilangan 200-an miliar rupiah tadi. Sayang sekali, bukan? Kalau kita jadi dia, pastinya kita akan menyesal sampai akhir hayat kita. Sebuah studi mengatakan 1% orang terkaya di dunia yang menguasai 90% dari total uang yang ada. Kalau mereka menyumbangkan 90% dari total kekayaan mereka tersebut, hanya perlu dalam beberapa tahun, maka uang itu akan kembali menjadi milik mereka lagi. Moral dari cerita ini, ya, lagi-lagi, skillmu terhadap pengelolaan uang sebenarnya jauh lebih penting daripada jumlah uang yang kamu miliki. Skill di sini tidak hanya pengetahuan yang kamu miliki, tetapi yang paling penting adalah kemampuanmu mengendalikannya. Ini perlu latihan seumur hidup. Lebih cepat kamu bijak, lebih cepat kamu akan mencapai kesejahteraanmu. Buku ini terdiri dari 262 halaman. Saya sarankan kamu untuk membacanya secara langsung agar kamu bisa menangkap apa yang dimaksud oleh Morgan Housel, sang penulis.
Karena apa yang saya tangkap dan saya sampaikan di sini mungkin belum menyeluruh. Dari sana, kamu akan terkoneksi dan terilhami dengan hal-hal penting yang sebelumnya mungkin tidak kamu pikirkan, yang akan membuka wawasan cakrawala pemikiranmu. Saya akan bawakan tentang buku-buku bagus untuk kamu ke depannya. Karena dengan membaca, mari kita bertumbuh bersama di channel ini. Sehingga masa depan kita pastinya akan menjadi lebih cerah. Amin. Kamu bisa dapatkan buku The Psychology of Money di Gramedia Online. Kamu bisa memesannya langsung dari handphonemu. Kamu tinggal klik link yang saya sertakan di description box di bawah. Demikianlah putaran singkat kali ini. Terima kasih sudah ikut sampai di sini. Please subscribe Classroom Inspirasi dan nantikan video saya selanjutnya. Jika kamu suka dengan konten yang saya bawakan, kamu juga bisa berdonasi lewat GoPay ke nomor yang saya sertakan di bawah. Terakhir, saya Sam Dharmasadu, mohon pamit.